Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Lombok, pulau di Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan eksotisme alam dan budayanya. Dalam journey kali ini, saya ajak Anda menikmati keindahan kawasan Mandalika. Selamat datang di Mandalika, Lombok. Kilau Mutiara Baru di Lombok, salah satu destinasi wisata super premium. Hah? 201 juta? Melihat lebih dekat proses budidaya mutiara Lombok yang namanya telah mendunia. Serta menikmati suasana segar di kaki Gunung Rinjani, Sembalun. Sila pada Juk Sembalun. Bersama saya Clara Verina, inilah Journey Way to Explore. Lombok merupakan sebuah pulau di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Waktu tempuhnya hanya 1 jam 50 menit dari Jakarta menggunakan pesawat udara. Pulau dengan ibu kota Mataram ini dikenal dengan keindahan pulau-pulaunya yang memukau. Sebut saja Pulau Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. 3 pulau yang keindahannya menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tak hanya memiliki pulau eksotis, pulau utama Lombok sendiri juga menawarkan pesona berbeda dengan paket lengkap mulai dari keindahan pantai hingga gunung. Tak ayal, pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan infrastruktur Lombok, khususnya di kawasan Mandalika, untuk menjadikan Mandalika sebagai destinasi super prioritas. Untuk mendorong Mandalika Lombok sebagai destinasi wisata premium, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terus meningkatkan kualitas layanan jalan pada kawasan strategis pariwisata nasional Mandalika. Salah satu dukungan diberikan adalah pembangunan jalan akses bypass Bandara Udara Internasional Lombok menuju KSPN Mandalika. Pembangunan jalan akses bypass ini dilakukan sejak awal tahun 2020 dengan panjang 17 km yang terdiri dari 4 jalur, 2 jalur cepat dan 2 jalur lambat dengan lebar 50 meter. Jalan bypass ini memiliki tipikal desain overpass dan direncanakan siap pada akhir tahun 2020 yang nantinya akan mendukung pelaksanaan MotoGP di Mandalika pada tahun 2021. Sebelum pembangunan jalan ini, ada jalan existing antara lain ruas jalan Tanah Awu Sengkol sepanjang 5 km dan ruas jalan Sengkol menuju Kuta sejauh 10 km. Jika biasanya butuh waktu 40 menit dari bandara ke Mandalika, kini hanya butuh waktu 15 menit. Selain memiliki berbagai keindahan dan kekayaan sumber daya alam, Lombok juga terkenal dengan budidaya mutiara. Tahukah Anda, Lombok merupakan salah satu pulau penghasil mutiara terbaik di Indonesia, bahkan dunia. Salah satu pembudidaya mutiara di Lombok ada di Teluk Nare, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Teluk Nare berada dekat dengan kawasan populer di Lombok yakni Senggigi. Waktu tempuhnya hanya 20 menit dari Senggigi. Mutiara Lombok terdiri dari berbagai macam jenis warna, untuk harga pun bervariasi. Hah? 201 juta? Namun terkadang bagi para pecinta mutiara, harga bukanlah suatu masalah berarti. Hai Mbak. Halo Pak, Clara. Mbak. Oke. Kalau masalah harga yang tinggi, memang karena kualitas kita tentukan dari prosesnya dari awal. Kemudian kita juga ada perusahaan tersendiri yang grading khusus tentang spesifikasi kualitas.
Jadi di perusahaan kami itu ada perusahaan gradingnya sendiri. Berarti kalau wisatawan datang ke sini bisa diajak tur untuk edukasi budidaya mutiara, Pak? Bisa. Saya boleh ya, Pak ya? Boleh, tentu boleh. Ini sekarang kita mulai dari mana dulu nih, Pak? Ya, bisa mulai dari lapangan seperti Oke. itu. Yuk, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau biasanya kita diving melihat terumbu karang, kali ini kita diving melihat budidaya mutiara. Ada 3 metode budidaya mutiara. Budidaya mutiara di Teluk Nare, Lombok ini menggunakan metode long line atau garis panjang. Selain long line, ada pula metode rakit dan dasar laut. Satu garis dari ujung satu ke ujung berikutnya memiliki panjang 120 meter. Setiap gantungan ini diberi jarak 1 meter. Sehingga kurang lebih ada 120 gantungan di sepanjang garis. Namun dari kerang-kerang sebanyak ini, tidak semuanya mampu bertahan hingga menghasilkan mutiara yang cantik. Bayangkan, hanya 80% di antaranya yang mampu bertahan. Keberlangsungan kerang ini sangat bergantung pada faktor alam seperti kadar garam air laut, arus, pencemaran laut, dan predator. Sepanjang hidupnya, kerang hanya bisa menghasilkan mutiara sebanyak 3 kali. Ini merupakan ruang seleksi. Di sini kerang melewati 4 tahap penyeleksian. Kemudian larva akan menempel di sebuah kolektor. Baru saat berusia 35 hari, kolektor ini akan diturunkan ke laut. Pertama-tama wisatawan diajak mengenal jenis karang penghasil mutiara. Kerang ini bernama Pinstada maxima. Ada yang jantan dan betina. Sperma dan sel telur dari kerang jantan dan kerang betina dimasukkan ke dalam satu tempat. Proses ini disebut spawning. Setelah proses spawning berlangsung kurang lebih 24 jam, hasil dari proses spawning ini akan menghasilkan bayi kerang atau larva kerang yang ditempatkan di satu wadah. Nantinya larva kerang ini akan dikontrol setiap hari dan diberi pakan pitoplankton. Proses penghasilan satu butir mutiara air laut di sini membutuhkan waktu 4 tahun. 2 tahun pertama adalah proses pembesaran karangnya saja, dan 2 tahun selanjutnya merupakan proses penanaman bibit mutiara. Di tahap ini kita dapat melihat secara langsung bagaimana mutiara diambil dari kerangnya setelah proses panen. Pada proses ini, wisatawan pun diberi kesempatan untuk mengambil mutiara langsung dari kerangnya loh. Mutiaranya ya, Pak, ya kelihatan ya. Untuk mendapatkan hasil mutiara yang baik dan berkualitas, diperlukan proses yang panjang yang tidak mudah dan waktu tertentu agar hasilnya lebih maksimal. Ini saya ambil mutiaranya langsung dari dalam kerang. Ini inti mutiara yang dimasukkan, lalu setelah 2 tahun hasilnya sebesar ini, bahkan bisa lebih besar lagi. Wow! Jadi kalau ke Lombok jangan lewatkan wisata tur budidaya mutiara. Berwisata sambil menambah wawasan pengetahuan kita pastinya akan sangat menyenangkan. Didukung oleh Pesona Lombok tak lepas dari keindahan Mandalika. Tidak sepopuler destinasi wisata Lombok seperti Gili, kawasan strategis pariwisata nasional ini memiliki keindahan tersendiri. Terletak di Lombok Tengah, kawasan Mandalika memiliki pesona pantai yang sangat indah. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga melakukan pengembangan kawasan di 3 Gili, yakni Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara yang rencananya akan rampung akhir tahun 2020. Tak ayal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melanjutkan dukungan penyediaan infrastruktur bagi kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Selain pembangunan dan pengembangan jalan dari Bandar Udara Internasional Lombok menuju Mandalika, pada 2018 Kementerian PUPR juga telah melakukan penataan kawasan wisata di desa yang ada di Mandalika. Salah satunya Desa Kuta, di antaranya dengan membangun landmark Desa Kuta dengan desain patung peselancar, pedestrian, ruang terbuka hijau, dan saluran drainase yang juga dibenahi. Selain di Desa Kuta, Kementerian PUPR pada tahun 2018 juga telah memperbaiki jalan lingkungan di Dusun Grupuk, yang juga menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Wisatawan lebih nyaman berwisata di Mandalika sebagai salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Nama Mandalika tidak lepas dari keberadaan legenda Putri Mandalika. Nah, di belakang saya ini merupakan monumen Putri Mandalika. Patung ini menceritakan kisah seorang Putri Mandalika yang berparas cantik dan diperebutkan oleh 3 lelaki dari 3 kerajaan berbeda. Menurut legenda, untuk menghindari perebutan, Putri Mandalika memilih untuk terjun ke laut. Masyarakat Sasak yakin bahwa Pantai Seger merupakan lokasi Putri Mandalika menenggelamkan diri. Hingga kini, legenda tersebut terus dilestarikan melalui Festival Bau Nyale. Ketika acara tahunan tersebut digelar, penduduk akan ramai berusaha menangkap cacing laut yang diyakini merupakan jelmaan Putri Mandalika. Satu destinasi menarik di kawasan Kuta Lombok ini ialah Pantai Seger. Di sini kita bisa trekking, naik sedikit ke atas bukit untuk melihat pemandangan cantik ini dari ketinggian. Pantai Seger ini lokasinya berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga memiliki ombak yang cukup besar, cocok untuk wisatawan yang ingin bermain selancar. Tak jauh dari Pantai Seger atau hanya sekitar 2 km, ada pula Pantai Kuta Lombok. Ini nih salah satu primadona wisata di Lombok. Wisatawan bisa menikmati keindahan Pantai Kuta Mandalika yang sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang sangat baik. Bagus banget kan? Didukung oleh Lombok tak lepas dari keberadaan Gunung Rinjani, satu dari 7 gunung dengan puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Karena keindahannya, Gunung Rinjani ditetapkan sebagai salah satu geopark dunia oleh UNESCO. Pesona Rinjani tak hanya berasal dari gunung itu sendiri. Kegagahannya juga ditopang oleh sepetak surga yang terletak tepat di kaki Rinjani. Sepetak surga tersebut bernama Sembalun.
sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Waktu tempuhnya hanya 3 jam dari kota Mataram, Lombok menggunakan perjalanan darat. Saat ini saya berdiri di Bukit Selong. Cukup berjalan kaki sedikit, kita sudah bisa melihat pemandangan indah ini. Di depan saya ada Bukit Pergasingan dan hamparan sawah yang luas. Di Bukit Selong ini spot yang paling cocok untuk kita mengabadikan momen keindahan Desa Sembalun lewat foto. Berada di sebelah Bukit Selong ada Desa Adat Belek. Desa Adat Belek merupakan desa adat warisan leluhur yang menjadi salah satu destinasi wisatawan. Namun kondisinya kini masih terbengkalai pasca gempa yang terjadi 2 tahun lalu. Gempa berkekuatan 6,5 skala Richter pernah mengguncang Kabupaten Lombok Timur. Desa Sembalun merupakan salah satu kawasan yang terdampak hebat. Namun kini Sembalun sudah bangkit. Meski demikian, jejak sejarah gempa masih bisa ditemui, salah satunya di Desa Adat Belek. Berdiri di area vulkanik, tak heran jika tanah Sembalun menjadi gembur nan subur. Perkebunan menjadi denyut nadi masyarakat Sembalun. Berkat hasil alam yang melimpah, Sembalun pun memegang peranan penting sebagai pemasok rempah-rempah bagi Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Bahkan, Sembalun tercatat sebagai salah satu daerah utama penghasil bawang putih di Indonesia. Jika berwisata ke Sembalun, wisatawan juga punya kesempatan untuk berkunjung ke kebun-kebun milik warga. Jangan salah, kebun ini memang sengaja dijadikan sebagai agrowisata, sehingga para wisatawan bisa merasakan langsung pengalaman bercocok tanam di Sembalun. Salah satu yang paling populer adalah wisata petik stroberi. Di sini, wisatawan bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya. Sebelum petik stroberi, kita cuci tangan dulu. Ibu, permisi. Kalau mau petik stroberi sendiri, bisa? Bisa. Berapa ibu harganya? Satu orang masuk karcisnya 10.000. 10.000. Bisa nyicip. Pakai keranjang ya bu ya? Petik stroberi sendiri. Buah stroberi di Sembalun ini biasa musim panennya di bulan Juli dan Agustus. Nah, pas banget nih pas saya datang ke sini, ini lagi musim panen. Nah, cara memetiknya, kita pilih buah stroberi yang sudah matang yang berwarna merah. Gede banget. Soal rasa jangan ditanya. Selain manis, pastinya lebih enak karena hasil petik sendiri. Nah, sudah selesai. Ini hasil petikan saya. Tuh, banyak banget kan? Nanti tinggal ditimbang. Harganya per kilo Rp50.000 saja. Murah banget kan? Apalagi untuk ukuran stroberi yang besar-besar seperti ini. Kalau di Jakarta pasti harga per kilonya sudah ratusan ribu rupiah. Berada di ketinggian 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, tanah Sembalun juga cocok untuk tanaman jenis kopi baik Robusta maupun Arabica. Berada di Sembalun, saya pun tak mau melewatkan kesempatan ngopi. Kini, kedai ngopi di Sembalun semakin menjamur. Tak hanya menawarkan kopi, kedai kopi di Sembalun juga menawarkan pemandangan sempurna khas pegunungan.
Metro TV, knowledge to elevate.